warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia tema 5, subtema 2 dan 3. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti materi berikut ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia tema 5, subtema 2 dan 3. Ya, hari ini kita masih belajar tentang cuaca panas. Apa yang dimaksud dengan cuaca panas? Cuaca panas adalah matahari menyinari bumi dan sinarnya dapat menghangatkan udara di sekeliling bumi. Suhu udara di dataran rendah terasa panas. Suhu udara di dataran tinggi terasa sejuk. Saat cuaca panas, pakaian yang dikenakan sebaiknya dari bahan katun atau kaos agar menyerap keringat. Keadaan cuaca juga dapat mempengaruhi kebiasaan minum. Misalnya, saat cuaca panas sering merasa gerah sehingga harus banyak minum air putih. Nah, ini adalah musim pancaroba. Musim pancaroba adalah musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya, peralihan musim kemarau ke musim hujan. Nah, pada musim ini biasanya sering terjadi badai, angin kencang, dan hujan deras. Musim ini dapat menyebabkan daya tahan tubuh rendah sehingga rentan terserang penyakit. Untuk itu, kita harus menjaga daya tahan tubuh dengan cara menambah asupan cairan mineral, vitamin, dan berolahraga. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Jika cuaca berubah, pasti kegiatan manusia juga akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi cuaca. Saat cuaca dingin, biasanya kita jarang berkeringat. Saat cuaca dingin, biasanya kita akan menggunakan pakaian yang tebal. Agar apa ya? Manfaat pakaian tebal agar menahan suhu dingin. Jadi tubuh kita nanti akan terasa hangat. Sebaliknya, saat cuaca panas, matahari bersinar terik. Badan akan terasa gerah dan mudah haus. Saat cuaca panas, gunakan pakaian yang tipis dan longgar. Gunakan pakaian yang berbahan katun karena mudah menyerap keringat. Banyaklah minum air putih agar tidak merasa haus. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Saat musim hujan, petani dapat bercocok tanam dengan cara menanam padi. Padi cocok ditanam pada musim hujan karena memerlukan banyak air. Saat musim kemarau tiba, petani mengganti tanaman padi dengan tanaman palawija. Contoh tanaman palawija misalnya ada jagung, kacang tanah, mentimun, semangka, kedelai, dan lain-lain. Tanaman seperti ini tidak memerlukan banyak air sehingga cocok ditanam ketika musim kemarau tiba. Selain itu, petani garam juga akan bekerja saat musim kemarau karena proses pembuatan garam memerlukan sinar matahari menguapkan air laut agar bisa membentuk kristal-kristal garam. Selain petani garam, ada juga pengrajin genting, pengrajin batu bata, pengrajin gerabah, karena pengrajin tersebut memerlukan sinar matahari untuk menjemur hasil kerajinannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Saat musim hujan, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan cara selalu membersihkan saluran air dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Karena ketika kita membuang sampah di saluran air, maka saluran air menjadi
tidak lancar dan bisa menyebabkan banjir di sekitar lingkungan rumah kita. Jika sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, akibatnya lingkungan sekitar menjadi banjir. Nah, ini akibat ketika kita membuang sampah di saluran air. Jika lingkungan bersih, kita akan terhindar dari penyakit seperti penyakit demam berdarah. Biasanya penyakit demam berdarah terjadi ketika musim hujan karena nyamuk demam berdarah biasanya akan hidup di air yang menggenang. Maka dari itu kita harus mencegah demam berdarah dengan melakukan cara 3M. Yang pertama, menutup penampungan air. Jadi ketika kita punya tampungan air harus ditutup rapat agar nyamuk tidak bisa masuk. Yang kedua, menguras tempat penampungan air. Ya, kita harus selalu menguras penampungan air minimal berapa hari sekali ya? 3 hari sekali atau maksimal seminggu sekali kita harus menguras tempat penampungan air agar tidak dijadikan sarang nyamuk. Yang ketiga yaitu mengubur barang bekas seperti kaleng atau wadah plastik. Jadi kaleng-kaleng jika kita biarkan terbuka tidak ada tutupnya kemudian terkena air hujan, maka air dalam kaleng tersebut atau dalam wadah plastik tersebut bisa dijadikan sarang nyamuk yang nanti bisa menyebarkan penyakit. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Selamat belajar. Setelah ini Bu Bekti akan memberikan tugas ya. Ya, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.